Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam apostolik. Kembali kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Allah adalah sumber terang dan kehidupan. Untuk membahas topik ini lebih jauh, mari kita mendasari dengan ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, yang bunyinya adalah, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, dari ayat yang pendek ini, mungkin kita bertanya, mengapa pertama kali alam menciptakan terang? Seringkali saudaraku kita mendapatkan sorotan dari para polemikus yang berkata bahwa bagaimana mungkin pada hari keempat barulah diciptakan matahari? Bagaimana mungkin kehidupan itu bisa terjadi? Seperti saudara lihat di belakang saya, samping kanan dan kiri saya adalah hamparan tanaman produksi dari perusahaan, di mana pohon-pohon akasia yang ditanam ini, menurut para polemikus, bagaimana mungkin tanaman-tanaman ini bisa bertumbuh kalau belum ada matahari? Karena tanaman ini akan bertumbuh jika ada matahari, di mana matahari itu akan memberikan sinarnya, kemudian tanaman-tanaman ini akan menyerap sari-sari dari dalam tanah dan akan mengadakan fotosintesis, sehingga memberikan makanan kepada seluruh cabang daripada pohon-pohon ini, sehingga itu memberikan pertumbuhan atau kehidupan. Bagaimana mungkin pada hari pertama Tuhan menciptakan terang, lalu terang dari mana sehingga bisa terjadi terang? Kemudian dari mana tanaman-tanaman atau pepohonan, tumbuh-tumbuhan ini, termasuk makhluk hidup yang lain, bisa hidup tanpa matahari? Sedangkan matahari atau benda penerang itu baru diciptakan pada hari keempat. Saudara, pertanyaan yang pertama adalah, terang dari mana sehingga bisa terjadi terang? Saudara, kalau orang tidak mengerti kebenaran, maka di sini pasti pertanyaannya, terang dari mana? Dan bagaimana bisa tanaman-tanaman ini mengalami kehidupan kalau belum ada matahari yang menyebabkan terjadinya fotosintesis? Dan begitu juga makhluk-makhluk hidup yang lain bisa hidup tanpa matahari. Saudara, di sini para polemikus ini tidak mengerti kuasa Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Nah, oleh karena itu saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah sumber terang. Karena Allah itu adalah terang itu sendiri. Dan Allah itu merupakan sumber dari terang. Jadi Allah tidak butuh matahari untuk menerangi alam semesta. Allah nggak butuh itu. Kalau manusia, yes, membutuhkan matahari.
Makhluk hidup yang lain, yes, membutuhkan matahari supaya bisa hidup. Tetapi Allah tidak butuh apapun untuk memberikan kehidupan. Jadi Allah lah yang menerangi alam semesta pada hari pertama ketika dikatakan jadilah terang, maka terang jadi. Jadi terang itu bersumber dari diri Allah sendiri. Oleh karena dia adalah sumber terang, dia adalah terang itu sendiri, dan dia yang memancarkan terangnya dari kemuliaannya. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 27 dikatakan bahwa Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhanlah Allah yang menerangi. Menerangi siapa? Menerangi manusia. Menerangi alam semesta. Menerangi makhluk hidup. Termasuk pepohonan ini. Dari mana? Dari kemuliaannya. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi alam semesta, sebuah kota, sebuah wilayah tidak butuh matahari. Walaupun matahari belum diciptakan, tapi kemuliaan Allah, sinar kemuliaan itu, cahaya kemuliaan itu yang menerangi. Ya, jadi dari diri Allah sendiri terpancar cahaya itu untuk menerangi alam semesta. Allah kan maha besar. Allah maha kuasa. Dia lebih besar dari alam semesta. Jadi ketika dia katakan jadilah terang, maka terang jadi. Bahkan Yesus Kristus katakan bahwa dia adalah terang dunia. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 23 tadi dikatakan Yesus Kristus adalah lampu atau sumber terang. Maka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah, sebelum dia jadi manusia, dialah yang menjadi terang bagi dunia, bagi alam semesta dengan kemuliaannya yang dimiliki di hadapan Bapa. Karena Yesus sebagai Tuhan Allah yang adalah sumber terang. Di dalam Wahyu pasal 25 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, jelas di sini bahwa Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, terang yang ada di situ adalah terang daripada Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri yang menyinari dengan kemuliaannya alam semesta ini. Lalu apa hubungannya dengan dia adalah sumber kehidupan? Kemarin sebelumnya kita membahas di dalam topik dalam ayat yang kedua bahwa Roh Allah melayang-layang membuktikan bahwa dia hidup.
Dan Dia yang adalah Allah yang hidup dan menjadi sumber kehidupan, Dialah yang memberikan kehidupan. Jadi tidak butuh matahari untuk Allah memberikan kehidupan. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup yang diciptakan sebelum matahari diciptakan. Jadi Allah lah yang memberikan kehidupan. Yesus Kristus lah yang memberikan kehidupan, bukan matahari. Matahari itu hanya sarana yang diciptakan oleh Tuhan Allah untuk manusia, bukan sumber. Matahari itu bukan sumber. Tanpa matahari pun Tuhan bisa memberikan kehidupan kepada makhluk hidupnya. Jadi para polemikus yang tidak mengerti kuasa dan kebenaran Allah inilah yang selalu bertanya, kalau tidak ada matahari bagaimana makhluk hidup bisa hidup? Mereka lupa bahwa mereka percaya bahwa Allah lah yang memberi kehidupan. Semua kehidupan itu bergantung kepada Allah, bukan kepada matahari, brothers. Bagaimana Anda percaya Tuhan itu maha kuasa, yang memberi kehidupan, yang bisa melakukan segala hal. Tetapi ketika tanpa matahari Allah bisa memberikan kehidupan, Anda bertanya-tanya, bukankah itu menunjukkan bahwa Anda tidak kenal kuasa Allah? Anda tidak kenal Allah? Anda buta tentang Allah dan kebenarannya? Tapi saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang memberikan firman. Bahwa Allah adalah sumber terang yang tidak butuh matahari dan bulan bintang dan seterusnya, lampu apapun untuk menerangi alam semesta. Dan Allah yang kita miliki adalah Allah yang hidup dan Allah yang merupakan sumber kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada alam semesta ini, kepada segala makhluk yang hidup. Karena itu bagi saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau meninggalkan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada saudara. Termasuk kehidupan kekal. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam semesta yang nyata ini, tetapi kehidupan kekal yang akan diberikan. Karena Dia adalah sumber kehidupan yang bisa memberikan kehidupan. Tidak ada yang lain. Tidak ada kehidupan lain di luar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga penjelasan daripada topik kita kali ini bahwa Allah adalah sumber terang dan kehidupan membuka paradigma kita mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh lagi, bahwa Allah tidak bergantung kepada segala sesuatu untuk memberikan terang dan memberikan kehidupan kepada makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.